Timnas Futsal Indonesia mencatat sejarah melaju ke babak final usai mengalahkan Timnas Jepang di semifinal Piala Asia 2026. Diduga remblong, sebuah truk di Jember, Jawa Timur terjun ke sungai usai sopir hilang kendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski Pilpres 2029 masih 3 tahun lagi, namun Partai Kebangkitan Bangsa telah menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto hingga 2 periode. Apakah ini sinyal awal manuver politik Caimin? Atau bisa jadi ini sinyal bidik kursi cawapres mendatang? Kita bahas dalam dialog Sapa Pagi ini. Komika Panji Pragiwaksono hari ini dijadwalkan diperiksa polisi terkait kasus materi stand up mensrea yang menjadi polemik. Badan Pusat Statistik merilis ekonomi sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, tertinggi sejak 2023. Meski demikian, meleset dari target pemerintah 5,2%. Sementara pada kuartal 4 tahun 2025, ekonomi tumbuh paling tinggi sejak pandemi COVID-19, yakni 5,39%. Namun di hari yang sama, lembaga pemeringkat kredit dunia Moody's menurunkan outlook ke negatif. Apa artinya? Kompas Bisnis akan membahasnya. Halo, selamat pagi, apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, Jumat 6 Februari 2026. Bersama saya Beriman Atenaya. Dan saya Putri Oktaviani. Tentunya ada sejumlah berita yang kami hadirkan hari ini saudara. Di antaranya tadi yang juga sudah disebut dalam headline adalah soal bisa dibilang ini kayak jadi manuver politiknya Ketua PKB Caimin nih. Karena kayaknya udah kasih teaser-teaser kalau bakal mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk 2 periode. Waduh, ini ibarat kalau kita lagi pesen barang tuh pre-order. Pre-order dulu, siapa tahu dapat keuntungan gitu ya, promo-promo menarik. Nah, tapi yang jadi pertanyaan Okta, ini apakah tidak terlalu awal gitu ya? Masih 3 tahun lagi kita pemilu. Takutnya kan politik kan sangat-sangat dinamis ya. Siapa tahu nanti ada yang merugikan atau menguntungkan. Apakah ini tidak terlalu awal untuk PKB mendeklarasikan untuk mendukung Pak Prabowo selama 2 periode. Nah, yang menarik juga memang Okta,
kita lihat bukan baru kali ini ya terkait dengan Pak Prabowo ini didukung jadi 2 periode. Sebelumnya Jokowi juga yang sekarang ini terafiliasi dengan PSI itu juga beberapa bulan lalu sempat merencanakan Prabowo Gibran 2 periode. Nah, apakah kemudian diikuti sama partai-partai lainnya? Kita nggak tahu. Karena kan ya bisa dikatakan politik itu dunia yang sangat oportunis gitu kan. Jadi mungkin ada yang udah mulai curi-curi start gitu kan untuk mau menunjukkan, mendeklarasikan dukungan begitu. Tapi tentu akan kita lihat bagaimana ke depannya. Karena kan ya bisa jadi ya namanya tadi bagaimana katakan politik itu sangat dinamis. Artinya bisa jadi membolak-balikan hati manusia. Kan Tuhan maha membolak-balikan hati manusia. Nah, kita nanti akan bahas saudara bagaimana dari PKB seperti apa, kemudian dari partai lain seperti apa, dan juga nanti pengamat politik seperti apa menilainya dalam dialog kita di segmen-segmen berikutnya. Tapi sebelum kesana kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini, di mana Timnas Futsal Indonesia mencatat sejarah melaju ke babak final usai mengalahkan Timnas Jepang di semifinal Piala Asia 2026 di Indonesia Arena pada Kamis malam. Timnas Indonesia membuka keunggulan lewat kreasi Samuel Eko di menit 12 dan bertahan hingga turun minum. Timnas Futsal Indonesia mampu bermain imbang 3-3 hingga akhir babak kedua dan memaksa babak tambahan. Skuad racikan Hector Souto mampu menciptakan 2 gol tambahan di 2 kali 5 menit dan mengunci kemenangan 5-3. Kemenangan ini mengantarkan Timnas Futsal Indonesia ke babak final Piala Asia Futsal 2026. Kita beralih ke informasi soal kebakaran, saudara. Sebuah rumah berlantai 4 di kawasan Ngagel Madya, Surabaya terbakar pada Kamis pagi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tim rescue monitor. Dari arah jam 6. Api pertama kali muncul dari kamar di lantai 2 dan membesar hingga menjalar ke lantai 3. Saat kejadian, pemilik rumah beserta keluarganya sedang keluar kota. Hanya ada seorang asisten rumah tangga. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di kamar lantai 2. Tugas damkar yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api setelah 1 jam dengan mengerahkan 14 unit mobil PMK. Diduga akibat remblong, sebuah truk di Jember, Jawa Timur pada Kamis malam menabrak pembatas jalan dan masuk ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sopir truk masih dirawat intensif. Kecelakaan truk terjadi di Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Jember, Jawa Timur pada Kamis malam. Truk tanpa muatan diduga mengalami remblong hingga hilang kendali. Akibatnya bagian belakang truk menimpa bangunan semi permanen yang digunakan untuk kandang ayam potong. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Di tempat kejadian, si pengemudi mengalami remblong, akhirnya karena panik pengemudi membanting setir ke arah kiri, kemudian menumbur jembatan, akhirnya masuk ke sungai tersebut. Si pengemudi saat ini masih dirawat di puskesmas, namun di sini tidak ada korban jiwa, hanya korban material saja. Informasi lainnya, saudara, kondisi siswi Madrasah Sanawiyah di Lumajang, Jawa Timur yang jadi korban peluru nyasar di sekolahnya berangsur membaik. Meski sudah membaik, namun korban masih perlu menjalani perawatan lanjutan. Korban masih dirawat intensif usai menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto. Operasi dilakukan untuk mengangkat peluru dari tubuh korban. Sampai saat ini masih dirawat di ruang perawatan kami dengan kondisi membaik. Baik, bisa pulang kapan Bu kira-kira?
kami masih lihat kondisi lukanya ya. Apabila kondisi luka bagus, tidak ada infeksi, antibiotik masuk, nyeri berkurang, pasien untuk mobilisasinya bagus, paling cepat besok insya Allah kami KRS-kan untuk lanjut rawat jalan kontrol di Poli. Sementara itu, polisi masih harus melakukan uji balistik untuk memastikan kepemilikan proyektil peluru tersebut. Sebelumnya, seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Lumajang, Jawa Timur menjadi korban peluru nyasar di sekolahnya. Korban yang tengah bermain bersama temannya di lantai 2 sekolah tiba-tiba merasa sakit di bagian paha. Untuk proyektil yang nyasar ini dan diduga dari jenis senjata apa ini? Nah ini belum kita ketahui, nanti belum diambil atau dioperasi. Kemungkinan nanti setelah hasil operasi nanti kita akan alaman ini dilakukan perjalanan. Nanti kita untuk terlapor uji balistiknya. Korban pencurian di Deli Serdang, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Korban yang telah melapor polisi menggerebek dan menganiaya kedua pelaku pencurian. Insiden berawal saat kedua pelaku yang merupakan karyawan membobol toko ponsel di Jalan Jamin Ginting, Pancuran Batu, Deli Serdang. Pemilik toko yang menjadi korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Di tengah proses penyelidikan, korban bersama 3 orang lainnya menggerebek dan menganiaya pelaku yang sedang berada di sebuah hotel dengan salah satunya mengaku sebagai polisi. Polisi menyebut terdapat 2 perkara berbeda dalam peristiwa ini, yaitu kasus pencurian dan kasus penganiayaan. Karyawannya atas nama Yudhistira mengatakan kami dari petugas Polsek Pancur Batu, sehingga baru diizinkan ke dalam. Jadi yang mengatakan anggota Polsek adalah orang yang menggunakan jaket salah satu ojek online. Pada saat ditunjukkan di BAP dan pada video yang menggunakan jaket ojek online adalah tersangka Persada. Kita ke Jakarta, Saudara. Aksi pencurian kontak amal terekam kamera CCTV di Masjid Jami Hidayatul Karomah, Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang pria nekat membuka paksa 3 kotak amal dan menguras uang di dalamnya. Rekaman kamera pemantau menunjukkan pelaku mengenakan topi, masuk ke halaman masjid, memantau situasi, lalu duduk di samping kotak amal. Dalam 1 kali aksi, 3 kotak amal berhasil dikuras dengan total Rp600.000. Tim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara langsung merespon dan menangani kasus pencurian ini. Kuncinya dia dari kantong itu, nggak tahu kunci apa, dia bisa buka kunci. 1 kunci bisa buka semua. Soalnya ini nggak ada yang jebol atau apa? Nggak ada yang jebol, nggak ada yang dijebol. Iya. Ada berapa jumlah kotak yang diambil, Bang? 3, Ada kotak amal yang berapa 3. diambil? 1, yang pertama ini dulu, 1, 2, 3. 3 yang terakhir belakang ya. Nilai totalnya berapa, Pak? Ya sekitar 600 lebih. 2 warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung menderita luka-luka setelah diserang macan tutul Jawa. Macan tersebut bahkan sempat masuk ke dalam rumah warga. Pagi yang tenang mendadak berubah. Warga Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan kemunculan macan tutul Jawa di permukiman mereka. Bahkan hewan predator itu sempat masuk ke dalam rumah. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah Gunung Rakutak menyerang 2 orang hingga mengalami luka di bagian tangan dan pundak. Hingga akhirnya macan itu terjebak di antara dinding dan pagar rumah. Warga dengan sigap berupaya menangkapnya dalam waktu kurang lebih 2 jam menggunakan tali dan karung. Macan tutul pun dititipkan sementara di Mako Polsek Pacet. Langsung saya ambil tindakan bawa waring. Nah pas itu kan posisinya lagi ada di halaman warga, terjepit dalam ruangan. Pas mau ditangkap, loncat, saya kejar, langsung dia masuk ke lorong.
antara tembok dan besi. Nah saya sendiri langsung loncat ngambil alat, ternyata ada besi, langsung diborok ininya. Nah ada kawan langsung diikat kakinya kedua-duanya dan buntutnya karena terbentur alat dan ruangan yang di tempat ini tuh susah, jadi perlu ada alat untuk memotong besi. Akhirnya eksekusi selama 2 jam, diikat langsung potong besinya dan 2 jaring sampai ke. Selanjutnya macan tutul Jawa dibawa ke pusat rehabilitasi di Cikembulan, Kabupaten Garut. Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat akan mengobservasi macan tutul sebelum kemudian dilepas liarkan. Menurut BKSDA Jabar, wilayah Maruyung di Kabupaten Bandung, tempat ditemukannya macan tutul ini berdekatan dengan habitat aslinya di gunung. BKSDA juga mengapresiasi tindakan warga yang melumpuhkan macan tutul tanpa melukainya. Naufal Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gempa bumi magnitudo 6,4 di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat dini hari mengakibatkan 1 atap rumah ambruk dan 2 dapur rumah rusak. Informasinya usai jeda, saudara. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Gempa bumi bermagnitudo 6,4 di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat dini hari mengakibatkan 1 atap rumah ambruk dan 2 dapur rumah rusak. Warga gotong royong membersihkan puing runtuhan akibat gempa bumi tersebut. Gempa bumi magnitudo 6,4 yang terjadi di Kabupaten Pacitan Jumat dini hari mengakibatkan atap teras dan atap dapur rumah warga di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan runtuh. Selain itu, gempa bumi juga mengakibatkan dapur rumah warga di Kelurahan Pacitan ambruk hingga menimpa peralatan dapur. Hingga saat ini, belum ada laporan adanya korban luka maupun korban jiwa akibat kejadian ini. Gempa magnitudo 6,4 terjadi di Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Getaran cukup kuat dirasakan warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sehingga warga berhamburan keluar rumah. Dalam rekaman kamera CCTV milik warga Kulon Progo, Yogyakarta, terlihat kepanikan warga akibat gempa bermagnitudo 6,4 pada pukul 01.07 Jumat dini hari. Sebagian warga membunyikan suara sebagai peringatan terjadinya gempa. Setelah gempa usai, warga masih berjaga di luar rumah, khawatir terjadi gempa susulan. Guncangan gempa dengan magnitudo 6,4 juga dirasakan warga di Kabupaten Bantul. Sejumlah rumah rusak ringan dan sempat membuat panik warga. Rata-rata rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap seperti genting yang berjatuhan atau dinding retak. Di rumah bangunan anyar. Sementara itu di Kota Yogyakarta, PT KAI Daop 6 menghentikan seluruh kereta api yang tengah beroperasi. Pihak KAI menyebut penghentian kereta api adalah standar operasional saat terjadinya gempa bumi dengan tujuan untuk pemeriksaan prasarana kereta api termasuk jalur rel kereta api. Berdasarkan data BMKG, gempa bermagnitudo 6,4 berpusat di 90 km tenggara Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Atap rumah milik Sumarno di Kelurahan Ploso, Pacitan, Jawa Timur roboh saat guncangan gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi Jumat dini hari. Pemilik dan keluarga yang sedang tertidur berhasil keluar rumah.
Selain itu, atap dapur milik Juminto juga ambruk, tidak ada penghuni yang tertimpa puing. BPBD Pacitan kini masih melakukan pendataan total kerusakan akibat gempa. Berarti tadi Bapak posisi pas tidur gitu? Pas tidur. Tiba-tiba bangun? Ya, gua bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Ya, yang ambruk apa ini? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Teras ya? Teras. Atap ya? Kondisi rumah sekarang kayak gimana, Pak? Ya, retak-retak. Retak-retak dalamnya ya? Iya, retak-retak. Terus ini rencana mau kemana ini? Ngungsi dulu apa gimana? Iya, di sini aja, di rumah. Di rumah ya? Iya, di rumah. Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Banten digelar hikmat. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto memimpin langsung prosesi Purna Tugas Suharjono setelah 41 tahun mengabdi di dunia peradilan. Suharjono yang kini berusia 67 tahun telah mengabdi selama 41 tahun di lembaga peradilan. Karirnya mencapai puncak saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi atas dedikasi integritas dan keteladanan Suharjono dalam menegakkan keadilan. Karir hingga puncaknya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, yaitu Pengadilan Yudek Fakti, dan memasuki masa purna bakti pada usia 67 tahun tepat pada tanggal 30 Januari 2026. Capaian ini merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak semua hakim memperoleh kehormatan untuk mengakhiri masa pengabdiannya pada jabatan tertinggi tersebut. Kini setelah kurang lebih 41 tahun mendedikasikan diri bagi penegakan hukum dan keadilan, tiba saatnya beliau menikmati masa purna bakti dalam kehangatan keluarga tercinta dengan penuh ketentraman dan kebahagiaan. Momentum purna bakti ini sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya kesinambungan kaderisasi hakim. Sementara itu, Suharjono menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas kebersamaan dan dukungan selama menjalankan tugas sebagai aparatur peradilan. Ini banyak perkara yang krusial yang harus ditangani secara baik, dan kita sebagai aparatur harus sebagai aparat yang bisa dipercaya, harus menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan yang betul-betul baik, jangan secara profesional, jangan sampai terjadi hal-hal yang sebaliknya. Insya Allah di kalangan peradilan kita ini semakin lama semakin sistem kita kembangkan secara baik sehingga kinerja kita menghasilkan output yang insya Allah bisa diterima masyarakat. Wisuda Purna Bakti ini menjadi momentum penghormatan sekaligus refleksi atas pengabdian panjang seorang hakim dalam menjaga marwah keadilan. Suherdi, Kompas TV Serang, Banten. 1, 2, 3. Mahkamah Agung hebat. Meski Pilpres 2029 masih 3 tahun lagi, namun Partai Kebangkitan Bangsa telah menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto hingga 2 periode. Apakah ini sinyal awal manuver politik Caimin atau bisa jadi ini sinyal bidik kursi cawapres mendatang? Kita bahas dalam dialog sampai pagi hari ini bersama Breman Athena ya. Pemilihan Presiden 2029 masih sekitar 3 tahun lagi. Namun Partai Kebangkitan Bangsa telah menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinannya hingga 2 periode. Dukungan itu disampaikan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar seusai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 4 Januari lalu.
PKB menilai kinerja pemerintahan saat ini memuaskan dan siap terus menyukseskan program-program pemerintah. Kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Ansar Simajuntak mengatakan Partai Gerindra sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun secara politik. Secara politik ya, kan waktu 3 tahun itu tadi seperti disampaikan ya bisa panjang juga bisa relatif pendek dan kondisi atau konstelasi politik bisa berubah kapanpun. Yang jelas Pak Prabowo terbuka dan Partai Gerindra juga sangat terbuka dengan berbagai kerjasama dengan semua pihak secara politik. Jadi yang sangat terbuka. Saya tidak mampu menjawab apakah Pak Prabowo akan menentukan pasangannya si A, si B, si C, semua kemungkinan sangat terbuka. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Parreira mengatakan partainya saat ini belum memikirkan perihal pemilihan presiden 2029 mendatang. Andreas mengaku saat ini PDIP masih fokus pada program-program partai. Kalau dari PDI Perjuangan ya kita ya biasa ya saat ini kita masih fokus pada program-program ya partai, program-program yang berkaitan dengan program kerakyatan seperti saya sampaikan tadi, dan rakyat yang akan menilai ke depan, dan saya pikir hal yang biasa sekali di dalam kontestasi Pilpres. Pak Prabowo itu sudah sangat berpengalaman berapa kali mencalon 5. Ini kalau calon ke depan 2029 ya artinya ke-6, dan kontestasi itu buat Pak Prabowo juga sudah sangat biasa dan fair dalam berkontestasi di dalam Pilpres nanti gitu. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Ibas menegaskan saat ini partainya masih berfokus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau soalnya kita mengawal Presiden Prabowo bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjawab tantangan bangsa, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar dapat dirasakan, dan tentunya menciptakan kedamaian, keamanan untuk seluruh elemen bangsa. Jadi fokus kita di situ sekarang ini tahun 2026 ya, insya Allah kita awal semua yang positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada beberapa hal yang mempengaruhi konstelasi pemilihan presiden di 2029. Salah satunya adalah aturan main. Burhanuddin bilang aturan main sudah berubah pasca Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Yang akan mempengaruhi konstelasi pencapresan 2029. Yang pertama adalah aturan main. Aturan main sudah berubah terkait dengan presidensial threshold. Dan MK hanya memberi syarat yang sangat minimalis buat partai politik untuk bisa mencapreskan calonnya, yaitu partai tersebut lolos sebagai peserta pemilu 2029. Nah ini artinya partai baru sekalipun asal dia mendapatkan tiket 2029, theoretically itu bisa mencapreskan. Sebelumnya dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Selasa 3 Februari lalu, Presiden Prabowo meminta pihak yang tidak menyukainya untuk bertarung di 2029. Tim Liputan, Kompas TV. Partai Kebangkitan Bangsa telah menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinannya hingga 2 periode. Apakah ini sinyal awal manuver politik Caimin dan bagaimana dengan partai politik lainnya?
Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara daring. Ada Ketua DPP PKB Syaiful Huda, Juru Bicara PDIP Seno Bagaskoro, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat pagi Kang Huda, Mas Seno, Mas Agung. Pagi Mas, bagaimana? Kang Huda, Mas Agus, selamat pagi. Sehat-sehat semua ya Bapak-Bapak. Saya mau ke Kang Huda dulu. Kang Huda, ini sudah disebutkan oleh Caimin gitu ya, mendukung Pak Prabowo 2 periode. Ini nggak kecepatan, apakah sudah diukur-ukur nih kira-kira kalau sekarang sudah ngomong gitu? Ya sebenarnya ada beberapa alasan yang di mata PKB penting, termasuk ini menjadi pertimbangan waktu kemarin kita audiensi dengan Pak Presiden di saat menjadi bagian dari rangkaian acara akademi politik kebangsaan Akpolban PKB, pengurus DPP dan seluruh pengurus wilayah PKB seluruh Indonesia, diterima beliau hampir sekitar 50 orang hadir. Nah, alasan yang kami pegang dari awal, dan ini berkali-kali disampaikan secara terbuka oleh Pak Presiden di dalam forum resmi kami, forum-forum official dari PKB, yaitu menyangkut soal komitmen beliau untuk menjalankan Undang-Undang Dasar, terutama pasal 33. Dan ini termasuk menjadi fokus perjuangan PKB sejak dari awal, bahkan sejak Presiden Gus Dur waktu itu, di mana pemerintah negara betul-betul melindungi seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat kita. Nah tentu untuk menjalankan dan menegakkan Undang-Undang Dasar terutama pasal 33, Pak Presiden Prabowo butuh teman dan PKB siap menjadi teman Pak Prabowo untuk sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi ini bukan soal ini sebenarnya, bukan soal terlalu dini, apakah ini manuver politik atau tidak, tapi ini lebih kepada kesamaan perjuangan PKB dengan Pak Presiden, dengan teman-teman Gerindra, terkait dengan semangat untuk menegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Nah, dalam situasi itu, tentu sebagai sebuah langkah terobosan, sebagai sebuah rencana untuk merubah sistem kembali kepada Undang-Undang Dasar. Kami menyebutnya sebenarnya keinginan Pak Presiden, Pak Prabowo untuk membuat sistem baru ekonomi konstitusi. Jadi ekonomi yang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar kita ini, mau tidak mau memang harus dimulai dari sejak periode awal beliau ini gitu. Berarti bukan untuk curi start atau ngamanin posisi nih, Kang Huda? Sama sekali tidak gitu. Bahwa kemudian ada ruang untuk itu dan bisa ditafsirkan oleh publik, oleh elit politik, itu hal lain gitu. Tapi substansi yang kami ingin sampaikan adalah karena ada kesamaan komitmen untuk merubah sistem ekonomi kita yang sangat liberal ini, yang betul-betul sangat tidak berpihak kepada masyarakat dan terutama kepada rakyat kita ini, dan Pak Presiden sudah menyampaikan roadmap-nya juga secara terbuka apa yang harus dilakukan sejak dari awal. Nah karena itu PKB siap menjadi teman Pak Prabowo untuk 10 tahun yang akan datang, dan memang harus dimulai dari sekarang. Bahwa itu kemudian berefek kepada dukungan kami sejak dari awal, karena memang kita ingin ini harus sudah mulai berjalan sejak periode beliau memasuki tahun kedua kepemimpinan Pak Prabowo. Oke, sementara ini jadi teman gitu ya Kang Huda ya. Saya mau minta tanggapan dari Mas Seno. Mas Seno, Anda melihat langkah dari PKB masih 3 tahun lagi gitu ya pemilu kita, sudah ada pernyataan dari Caimin, seperti apa Mas Seno? Ya, yang pertama tentu boleh-boleh saja ya Mas. Itu siapapun di Republik ini, apalagi partai politik, punya hak konstitusional dan hak politik untuk menentukan sikapnya. Pastinya tentu kami menghargai sikap dan statement yang disampaikan oleh Caimin. Apalagi kan ada pepatah itu, there's nothing new under the sun. Nggak ada hal yang betulnya benar-benar baru gitu di bumi ini. Apapun ya pernah terjadi gitu ya.
di Pilpres 2024 pun kemarin kita juga melihat berbagai peristiwa yang membuat kita belajar dan berkaca bahwa ternyata sebetulnya ya nggak ada amat gitu hal-hal yang sifatnya sangat abadi gitu. Artinya kalaupun hari ini itu bergerak ke kanan, belum tentu juga kan nanti pasti akan ke kanan. Nggak ada kok yang super pasti di dunia ini gitu loh, sebelum nanti betul-betul terjadi. Apakah kalau hari ini sennya ke kiri akan pasti ke kiri di 2029 juga kita juga belum tahu kok. Artinya itu di medsos itu semuanya sudah sangat paham bahwa pada saat hari ini kita bicara soal pergerakan politik itu tentunya sangat akan melihat bagaimana dinamika itu bergerak ke depan. Jadi buat kami apapun yang menjadi sikap sekarang menjadi sangat rasional lah. Kan siapapun juga hari ini kalau berada di dalam pemerintahan pasti juga harus menyatakan suatu dukungan penuh terhadap visi presiden. Kita aja yang di luar pemerintahan kita memberikan dukungan kok, apalagi yang di dalam kayaknya harus ya lebih setengah ring lagi gitu untuk memberikan dukungannya. Gitu. Nah artinya ada suatu sikap itu buat kami biasa-biasa saja. Meskipun kalau di PDI Perjuangan kami tentu nggak memberikan dukungan dengan cek kosong. Buat kami 2029 itu masih jauh mas. Buat kami yang lebih penting hari ini karena demokrasi kita itu adalah representasi rakyat, maka yang paling wajar adalah partai politik itu mewakili suara dan keresahan rakyat. Apalagi hari ini keresahan rakyat itu kayaknya ada cukup banyak itu. Bagaimana misalnya kita masih harus melakukan pemulihan diri pasca bencana, bagaimana di Sumatera itu bahkan belum pulih. Kalau kita bicara pemulihan, belum pulih di banyak tempat gitu. Di Jawa Tengah sudah ada bencana lagi, Jawa Barat sudah ada bencana lagi, curah hujan luar biasa tinggi hari ini. Terakhir di NTT, kita melihat ada suatu peristiwa yang begitu memilukan hati kita. Kalau IHSG kita itu fluktuasinya luar biasa, sampai ada trading halt, lalu sampai mengundurkan diri banyak pejabat tinggi negara. Buat kami ini kan kalau ditarik suatu pola, ada gejala yang itu artinya kita sedang nggak fine-fine aja gitu. Maka buat kami agak wagu, bahasa Jawanya itu apa ya, nggak enak gitu ya. Untuk kita bicara soal 2029 saat ini, itu buat kami. Tapi buat teman-teman yang lain, monggo-monggo saja. Agak wagu karena lagi-lagi masih lama gitu ya Mas Eno ya, dan juga masih banyak hal yang harus diperbaiki di pemerintahan kita. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, ini kalau ibarat kita lagi mau beli handphone atau beli mobil gitu, ini pre-order gitu ya sepertinya ya. Jadi kita pesan lebih awal dulu untuk mendapatkan penawaran yang lebih menguntungkan misalnya. Anda melihatnya seperti itu nggak Mas Agung? Iya, biar banyak dapat bonusnya PKB mas, jadi pre-order dulu atau politik ijon dulu lah semacam itu. Tapi begini, saya mengapresiasi ya Caimin, Mas Huda dan yang lain ke istana ya untuk mengenalkan pengurus PKB kepada Pak Presiden. Ini juga bagi internal partai bisa memotivasi pengurus untuk bisa lebih semangat ya menggerakkan mesin-mesin partai, sekaligus keseriusan PKB dan Caimin untuk maju lagi cawapres 3 kalinya ya Pak Huda ya. 2019 tuh saya lihat tagline-nya join itu Jokowi Caimin ya. Kemudian baru jadi 2024 Amin ya, Anies Muhaimin. Nah ini saya tadi ubek-ubek kira-kira sebutan yang pas apa gitu ya. Bisa wowmin Pak Prabowo Caimin, atau misalkan bisa juga pro minoritas Prabowo Caimin gitu kira-kira. Nah, tapi yang jelas begini, PKB berangkat dari sebuah narasi, ide yang sangat sangat baik karena mendukung pemerintahan totalis 100% Mas Bremana ya. Jadi ada soal ya tadi pro ekonomi kerakyatan pasal 33. Kemudian yang lagi rame nih ya, pro pilkada tidak langsung DPRD walaupun saya tidak setuju semacam itu. Kemudian juga soal Indonesia gabung ke Board of Peace. Jadi berangkat dari sebuah ide narasi yang sepakat dengan pemerintah ya, sami'na wa ata'na. Tapi yang menarik, mendukung Prabowo 2 periode tanpa cawapres. Ini yang memang membuat ruang kosong di awal tadi saya sampaikan bahwa peluang ke arah sana sangat besar. Dan ya saya tidak meragukan Caimin soal begini-begini Pak Huda ya. Paling jago lah, paling pinter mencari celah, mencari momentum. Dan saya kira kebutuhan ya seorang cawapres di 2029 itu sangat relatif berbeda dari 2024 Mas Bremana. Dan dalam sejarahnya belum ada ya cawapres 2 kali terpilih untuk mendampingi seorang presiden petahana. Nah, saya kira Caimin PKB melihat posisi itu, dan kalau bisa diambil itu bisa mengalirkan kotel efek yang luar biasa bagi PKB. Dan bukan tidak mungkin PKB bisa menatap ya
dua besar gitu ya Pak Huda ya, semacam itu sebagai pengantar. Oke, Kang Huda, ini sudah ada tadi tuh ada saran gitu dari Mas Agung, mungkin bisa Promin atau Wowin gitu ya. Gimana nih, Kang Huda? Apakah nggak sekalian nih Caimin deklarasi juga wapresnya saya gitu? Kalau itu waktu setahun kami koalisi dengan Pak Prabowo menuju Pilpres 2024 sudah ada itu akronim yang disampaikan oleh Mas Agung itu. Gitu. tapi tidak kami sampaikan karena memang urusan Wapres belum jadi bahasan di internal DPP PKB. Karena itu kira-kira kalau ini motifnya kehebohan, tidak sama sekali. Kami ingin semua apa yang disampaikan oleh Mas Seno misalnya, tantangan iklim kita yang sangat ekstrim, isu bencana kita, dan itu termasuk isu kemanusiaan di Aceh, di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat, terus kemudian di Jawa Tengah, itu semuanya kira-kira butuh efektivitas efektivitas pemerintah untuk bekerja. Nah, untuk menuju efektivitas pemerintah yang bisa bekerja dengan maksimal, cepat, menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh rakyat, itu butuh efektivitas pemerintahan, dan karena itu kami memastikan untuk menjadi teman Pak Prabowo untuk menangani ini semuanya. Jadi kenapa itu kami sampaikan secara terbuka ke publik, dukungan kami sepenuhnya kepada Pak Prabowo, semangatnya untuk itu. Karena hari ini geopolitik internasional kita, baik politik maupun ekonomi, betul-betul cukup mencekam hari-hari ini, dan tidak ada jalan lain. Pemerintah harus kita perkuat. Dan kalau soal ini terus menjadi bagian dari komitmen PKB, begitu PKB menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, apapun yang terjadi, dan sejarah sudah menguji, begitu PKB menjadi bagian dari koalisi, PKB total 100% untuk menuntaskan berbagai agenda dari koalisi yang sudah disepakati bersama. Oke, fokusnya untuk menuntaskan program-program dan juga mungkin masalah-masalah yang ada di Indonesia sekarang. Saya kembali ke Mas Seno. Mas Seno, kalau misalnya PKB sudah dari awal gitu ya ada pernyataan, kemudian PSI juga udah punya sikap dengan kemarin dalam tanda kutip di endorse Pak Jokowi gitu ya. Ini PDIP nggak mau sekalian ngambil sikap juga, Mas Seno? Ya, sikap kita kan sebenarnya clear, Mas. Hari ini ya kita fokus saja ngerjakan, bantu apa yang bisa kita lakukan, seluruh daya energi kita kerahkan untuk membantu rakyat di tengah kesulitan. Itu aja sikapnya. Kalau hari ini kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, demokrasi itu kan representasi atau perwakilan dari suara masyarakat. Nah, kalau hari ini rakyat kita emang berapa persen sih yang mikirin soal pemilu 2029 misalnya. Tapi nggak mau gitu Mas Seno, dari awal punya sikap gitu, misalnya mau kontra atau mau pro gitu dengan nanti Pak Prabowo nyapres lagi? Kita nggak mau PO atau kita mau pesan sekarang lah. Kita kan situasinya ya masih panjang ini, masih sangat panjang 2029 itu. Harus baru aja kayaknya kemarin gitu, pemilu terakhir selesai. Masa sudah kita langsung PO untuk pemilu berikutnya. Jadi buat kami masih panjang, menentukan pemimpin itu butuh waktu panjang, nggak bisa hanya kemudian dari suasana hegemoni yang ada hari ini. Dan buat kami ada pertimbangan banyak sekali yang harus kami lakukan, kerjakan sebelum menentukan pemimpin. Itulah kenapa kita serius soal bicara soal pemilu, karena itu ada suatu kepentingan bonding dengan rakyat yang nomor satu. Nah, artinya hari ini masalah-masalah itu dulu deh yang kita selesaikan. Nanti kan siapapun yang menyelesaikan masalah itu, nggak usah pakai kita kampanye, nggak usah pakai kita promosikan repot-repot. Rakyat pasti akan mencatat kok orang-orang yang betul-betul kerja untuk mereka. Elektabilitas di survei juga otomatis akan ikut naik kok kalau kemudian rakyat melihat mereka betul-betul dibela oleh pemimpin yang tepat. Jadi nanti aja lah kita bicara itu menurut saya. Apalagi kan di medsos hari ini banyak sekali itu Mas, anak-anak muda yang pada protes. Mas, kalau teman-teman di PKB masih mending, di partai lain ada yang sibuk cari kandang juga kan hari ini. Ini kandang di sini, kandang di situ, kandang di mana lagi. Itu parah lagi itu di medsos itu responnya anak-anak muda tuh dalam menanggapi itu. Jadi buat kami ya jadi kayak betul itu tadi apa yang saya coba ngomong di awal tadi, wagu gitu loh rasanya. Lagi repot, Indonesia ini lagi banyak anak-anak muda, rakyat yang cari kerja,
cari situasi kepastian dan lain sebagainya. Malah ada yang mau bikin kandang-kandangan. Waduh, ini repot juga. Buat kami pemilu masih cukup panjang dan nggak saat yang tepat untuk bicara itu sekarang. Jadi nanti aja kalau PDI Perjuangan kita fokus di program-program partai aja Mas dan program kerakyatan. Oke, baik. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihat misalnya di PKB memang fix misalnya mau ke Pak Prabowo dengan jadi cawapresnya Caimin, kira-kira bagaimana ke depannya dan kira-kira nih Mas Agung, kenapa sih kemudian belum kasih nama wapresnya sekarang? Nggak sekalian Caimin jadi wapresnya gitu? Apakah menimbang mungkin masih ada nanti manuver-manuver di akhir gitu? Ya, ini saya juga kembali ke Mas ya, semacam aksi reaksi politik juga. Ya, saya melihat Caimin berusaha menormalisasi, misalkan kemarin ya Poros Solo menerbitkan ya Prabowo Gibran 2 periode semacam itu. Kemudian di saat yang sama ada partai baru berdiri ya, Partai Gerakan Rakyat, lagi dan lagi ya temannya Caimin ya dengan mencapreskan Anies Baswedan semacam itu, Partai Gema Bangsa. Nah, PKB ingin tampil memberikan narasi alternatif dari ya reaksi ataupun realitas politik yang sedang mengemuka semacam itu. Jadi kalau dalam politik apakah 3 tahun itu lama ya 2 tahun itu lama, itu relatif karena kerja-kerja politik itu harus dicicil dari sekarang, karena untuk masuk ke popularitas, akseptabilitas sampai nanti elektabilitas itu butuh waktu yang panjang. Nah, Caimin memahami itu karena sudah pengalaman 2 ya pilpres sebelumnya, mau nggak mau harus dicicil dari sekarang walaupun masuknya lewat narasi, program ya dan hal-hal yang memiliki kesamaan pikiran dengan presiden semacam itu. Nah, yang kedua memang ini ya suka atau enggak PKB ini loyalitasnya nggak diragukan kalau di dalam koalisi pemerintahan, Mas. Ya, tadi saya bilang totalis 100%. Tapi di ujung kalau nggak masuk Caimin cawapres, tunggu dulu Pak Huda ya. Nanti seperti sebelumnya tuh dejavu politik, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR Mas, bagaimana? Yang dari awal sudah bersama ya Pak Prabowo Caimin semacam itu, tapi tiba-tiba di simpang perjalanan ya kemudian Poros Solo masuk ya. Caimin akhirnya harus mundur walaupun maju selangkah menyeberang ke Poros Gondang Dia semacam itu. Jadi memang Gondang Dia Raden Saleh ini kan dekat kalau jalanan ya di Jakarta Pusat. Jadi memang kalau saya nggak tahu nanti ke Kertanegara lebih dekat ketimbang nanti ke mana. Kalau Pak Jokowi kan Karanganyar gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Ini PKB lebih diuntungkan kayaknya di 2029 karena ya Kertanegara sama Raden Saleh lebih dekat ketimbang Kertanegara dengan Karanganyar. Kira-kira begitu Mas Brebel. Oke, nah saya tanyakan langsung ke Kang Huda. Kang Huda, dengan belum adanya nama cawapres yang disebut gitu ya, ini apakah memang tandanya pengen menyandarkan kapal, jangkarnya turun, tapi tidak sekalian diikat kapalnya ke dermaga, jadi masih bisa fleksibel lah untuk manuver-manuver yang berikutnya? Ketua Umar juga bisa, lebih dekat Raden Saleh juga Mas. Jadi benar. Sekali lagi kan belum ada bahasan sama sekali. Kita belum ada bahasan menyangkut soal cawapres karena itu tadi ini objektif politik PKB. Pak Presiden ingin menegakkan Undang-Undang Dasar terutama pasal 33. Butuh teman yang kira-kira merepresentasikan berbeda dari konstituensi dari Gerindra, karena misalnya kami adalah representasi dari kelompok Islam, termasuk kelompok kira-kira nasionalisme religius gitu, dan semangat itu yang kira-kira kami ingin menjadi teman Pak Prabowo untuk menegakkan Undang-Undang Dasar terutama pasal 33, karena itu yang selama ini menjadi minus dari semua perjuangan kita. Dari berbagai pergantian pemimpin, kita dapati komitmen untuk menegakkan dan melaksanakan pasal 33 hampir 10-15 tahun terakhir kita tidak dapati itu. Dan begitu Pak Prabowo declare, menyampaikan secara terbuka pada kami terkait dengan komitmen ini kita menemukan kira-kira root perjuangan yang sama, dan saya kira pilihan kami untuk langsung mendukung kembali beliau adalah bagian dari upaya supaya Pak Presiden memastikan semua bisa berjalan dengan baik. Baik. Sementara ini teman dulu, kalau nanti ternyata berkembang jadi wakil gitu ya nanti ya gitu ya Kang Huda ya.
Oke, baik. Saya ke Mas Eno lagi. Mas Eno, ini kan ngomongin soal PDIP gitu ya. Pak Prabowo kemarin sempat menyebut bahwa beliau mendukung Pak Pram atau Mas Pram sebagai Gubernur DKI ya supaya DKI lancar semuanya, tapi nanti 2029 terserah. Nah, ini nih sinyal-sinyal dari Pak Prabowo ini kemudian ditangkap oleh PDIP seperti apa, Mas Eno? Ya itu tadi kan, ya semoga artinya itu suatu, kalau kita tafsirkan ya, artinya suatu penghormatan Pak Prabowo bahwa ya harusnya kita ini sebagai negara demokratis, tempat kita untuk melakukan evaluasi, melakukan koreksi, melakukan pembenahan terhadap kepemimpinan kita itu ya setiap kali pemilu. Itu kan di rezim pemilu inilah yang kita sepakati kita masuki bersama. Rakyat pada saat melihat pemimpinnya bekerja ABCDE, waktunya ya selama 5 tahun memimpin. Nah, waktu memberikan apresiasi atau evaluasi ya setiap kali pemilu, kan logikanya begitu. Maka harapan kami ya, tafsirnya ya artinya ini suatu bentuk beliau menghormati bahwa ya nanti kalau memang ada yang harus dikoreksi, kontestasi memunculkan nama-nama lain, kompetitor dan lain sebagainya, ya waktunya adalah di pemilu 2029. Sehingga agar kemudian buat kami internal ya, itu kita nggak PO barang yang belum tentu jelas gitu loh hari ini kalau kejauhan. Kan anak-anak muda sekarang kalau mau pesen belanja online kan takut kena scam juga, Mas. Ini jangan-jangan kalau kejauhan pesannya sama datangnya barang kan nggak tahu kualitas barangnya seperti apa. Nah, kalau udah deket-deket baru nih kita bisa tahu review dari yang lain, review dari masyarakat tuh semakin clear gitu. Ini rekomen nggak bintang 5 atau ini ada scam-scamnya ini, yang pesen apa datangnya apa itu. Nah, ini kan rakyat kita nggak mau seperti itu. Nah, kita juga nggak mau seperti itu. Jadi buat kami menentukan pemimpin itu sesuatu yang serius, karena menentukan jutaan nasib rakyat, jutaan nasib orang, gimana nggak perlu lagi ada anak-anak kecil seperti di NTT kemarin itu harus sampai meregang nyawa, harus kita kehilangan dia karena nggak bisa beli buku dan pensil. Itu suatu hal yang mengerikan buat kita dengarkan gitu. Nah, buat kami itu di 2029 adalah waktu kita dan seterusnya ya, untuk dari sekarang untuk kita melakukan terus evaluasi terhadap seluruh sistem dan kepemimpinan di setiap level. Sehingga itu menjadi ajangnya rakyat untuk bisa memberikan pilihan itu. Partai-partai politik tinggal mengkanal dan mengaspirasikan. Kita tinggal menggerakkan, melakukan edukasi politik dan seterusnya. Tapi kembali pilihannya harusnya di tangan rakyat. Jadi buat kami, kalau memang 2029 itu adalah momentum yang kita sepakati untuk tahun politik, ya ini jadi momentum yang luar biasa. Kalau artinya Presiden percaya pada demokrasi yang mana ada evaluasi berkala terhadap kepemimpinan kita. Itu, Mas. Oke, wait and see, pengen yang pasti-pasti aja, jangan sampai kena scam gitu ya. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihat PDIP dengan ya sekarang masih fokus untuk membenahi lah dalam tanda kutip, memberikan masukan di luar pemerintahan. Kemungkinan nanti di 2029 ini PDIP bakal jadi rival atau ngikut PKB nih, Mas Agung? Bisa kemana-mana kalau PDIP ini ya. Ke Pak Prabowo bisa, ke PKB bisa gitu ya, tergantung situasi dan kondisi saja. Jadi karena PDIP punya ya mesin politik yang besar, kuat, dahsyat, sudah terbukti, teruji. Jadi ini bisa menjadi posisi tawar juga ketika nanti memang akan menghadapi Pilpres 2029. Tapi kalau misalkan PDIP merapat ke Pak Prabowo, otomatis PKB bisa jadi tidak merapat, bisa jadi di luar. Kalau saya lihat. Lain halnya kalau misalkan ya PKB kemudian cintanya bertepuk sebelah tangan dengan Pak Prabowo gitu, bisa jadi merapat PKB dengan PDIP-nya. Jadi situasi di internal koalisi Indonesia Maju Plus pun sekarang sangat dinamis ketika bicara cawapres, Mas Bagaimana ya. Bisa saja dari poros pemerintah sendiri itu dalam tanda petik bubar jalan karena memang tidak ketemu di sisi cawapresnya. Apalagi situasi dan ekosistem politik kita ya dengan putusan MK Presidential Threshold dihapuskan, itu membuat semua partai, bahkan partai kecil yang menjadi peserta pemilu, nalarnya harusnya bisa mencalonkan capres cawapres semacam itu. Sehingga ya dengan kondisi ini harusnya memang besok menu prasmanan demokrasi capres cawapres kita akan banyak gitu ya. Jadi saya sebagai pemilih itu akan kebingungan karena yang maju banyak dan bagus-bagus juga semacam itu. Tapi yang jelas saya kira PDIP bisa menjadi salah satu alternatif poros Pilpres ya. Baik ketika merapat karena akan memberikan kontraksi politik di internal koalisi Indonesia Maju Plus, ataupun membuat poros sendiri yang memang hari ini PDIP kita tahu sebagai penyeimbang semacam itu. Dan saya berharap ya apapun pilihan PDIP ya bisa membuat alternatif pilihan itu semakin banyak.
dan membuat demokrasi kita semakin sehat. Ya, saya mengapresiasi PDIP yang sejak dulu konsisten ya menjaga demokrasi kita, membuat check and balances itu bisa berjalan optimal, dan harapannya peran-peran ini bisa terus dijalankan dengan maksimal seperti itu. Dan untuk PKB ini sedikit banyak ini Mas Bremana ya, kemarin waktu retreat Caimin kan di warning Pak Prabowo tuh spesial tuh. Caimin mana ya, wah gitu Pak. Jadi saya melihat ketika diboyong ke istana itu memastikan Caimin nggak kemana-mana, seperti itu Mas. Oke, baik Caimin nggak kemana-mana. Tapi berarti kalau Kang Huda ini udah fix berarti kalau untuk Pak Prabowo pasangan sama Gibran lagi nggak ya? Tapi cawapresnya nanti nunggu gitu, Kang Huda. Ya tentu ini proses politik ya, jadi dinamikanya cukup tinggi. Semua aturan main menyangkut soal politik kita terus bertumbuh, terus berubah. Kita lihat saja, karena prinsipnya sekali lagi ini bukan manuver politik PKB, menyangkut soal dukungan kami kepada Pak Presiden. Ini betul-betul karena komitmen dan dedikasi dan kesamaan visi dan perjuangan kami. Apa yang tadi saya sampaikan untuk memproteksi dan memberikan akses sepenuhnya pada ekonomi rakyat kita menghadapi liberalisme ekonomi yang luar biasa dan akhirnya menjadikan rakyat kita menjadi korban. Dan tentu ini termasuk ini loh ya, saya kira termasuk menjawab Mas Seno, karena ini bagian dari keseriusan kami untuk memastikan kepemimpinan dan mencari pemimpin masa depan itu. Dan ini bagian dari kami, cara kami termasuk memastikan kepemimpinan yang bisa efektif, dan termasuk kami menilai Pak Prabowo sekali lagi punya komitmen yang kuat untuk menjaga berbagai pilar, terutama menyangkut soal ekonomi, kembali kepada ekonomi konstitusi, di mana semua sumber daya alam dan seterusnya sepenuhnya menjadi untuk kesejahteraan rakyat kita. Baik. Oke, terakhir nih saya mau ke Mas Seno lagi. Mas Seno, ini memang kita masih bicara soal Pilpres masih sangat jauh, masih ragu kalau kita ngomonginnya sekarang gitu ya. Tapi kan Pak Prabowo ngomong terus nih soal kalau ada yang mengkritik, nanti ya udah siap-siap aja ditantang di 2029. Ini PDIP lagi-lagi nih Mas. Kita pengen tahu sikapnya, pengennya gimana sih ke depannya? Apakah bikin poros baru atau seperti apa gitu Mas? Terakhir, singkat saja. Ya, kita dari dulu berdirinya di konstitusi, Mas. Kita juga nggak kemana-mana. Dan artinya sebenarnya sangat mudah kok membaca PD Perjuangan itu. Konstitusi bilang apa, ya kita ikutin. Itu aja kalau secara sikap partai. Dan konstitusi kita bilangnya simpel bahwa ya berada di luar pemerintahan itu sah-sah aja kok gitu di dalam konsep bernegara kita. Maka kalau kita memberikan kritik, memberikan masukan, memberikan saran, itu adalah bagian dari kami menjalankan tugas dan hak konstitusional kami sebagai partai untuk mengingatkan agar jangan sampai itu ada hal yang menjadi blind spot pemerintah dan left undone gitu loh, nggak dikerjakan dengan baik karena itu gitu. Nah, kan sayang sekali kalau kemudian nggak ada yang mengingatkan. Justru kami menjalankan tugas dan kewenangan serta hak politik kami untuk menyampaikan itu. Maka bicara soal hari ini posisi kami di mana dan 2029 di mana, itu gampang saja membaca kami. Konstitusi itu geraknya seperti apa, itu berdirinya di mana, ya kami bergerak ke arah itu. Kami berdiri di situ gitu. Dan hari ini kami sedang menjalankan tugas itu. Jadi simpel aja. Kalau PKB hari ini mau melakukan itu, monggo, itu suatu hal yang kami hormati, suatu langkah yang kami hormati sebagai bagian memperkaya diskusi kita hari ini. Tapi buat kami PDI Perjuangan memilih pemimpin itu saya kira agak sulit kalau kita langsung tetapkan sikap jauh-jauh hari. Takutnya tiba-tiba nanti dekat-dekat situ waktu momentum timingnya malah ada yang pindah ke lain hati gitu pada waktu itu. Buat kami itu nanti sangat sayang gitu ya, momentum dan waktu yang harusnya bisa diisi dengan energi untuk rakyat malah kita curahkan untuk itu. Jadi buat kami mengambil jalan yang berbeda, menempuh jalan yang berbeda, tetapi kami tetap berdiri di mana konstitusi ada. Itu aja Mas. Baik, terakhir untuk kesimpulan Mas Agung, kita bicara soal timing di politik gitu ya. Lebih awal lebih baik atau timing yang tepat itu yang paling menguntungkan? Iya, kalau PKB secara institusional kan memang sudah punya basis ya Mas ya. Jadi tinggal diorkestrasi, mereka harus punya figur. Nah saya kira figur Caimin ini harus dari sekarang memang melakukan kerja-kerja politik dan kerja-kerja publik misalkan sebagai Menko. Nah kalau kerja-kerja politiknya kan tampak moncer sekali. Nah kita menanti kerja-kerja Caimin sebagai Menko nih.
apa yang bisa diorkestrasi sehingga publik semakin yakin bahwa Caimin itu sebagai menu prasmanan alternatif kita ketika Pilpres digelar, dan harapannya dia bisa masuk ke poros manapun, ke capres mana saja, sehingga memang Caimin ini bukan lagi mengejar-ngejar tapi dikejar-kejar, begitu Mas Breman. Baik, bukan mengejar-ngejar tadi, dikejar-kejar. Kita nantikan sebenarnya nanti bagaimana dari PKB, dari semua partai, manuvernya seperti apa, masih ada 3 tahun lagi, semuanya masih cair. Bagaimana nanti peta politiknya juga kita masih belum tahu seperti apa, kita nantikan bersama-sama. Kang Syaiful Huda, terima kasih, Ketua DPP PKB, kemudian ada Mas Seno Bagaskoro, juru bicara PDIP, dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kang Huda, Mas Agung, makasih. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Pemerintah menargetkan 1.200 unit hunian sementara bagi warga korban bencana Sumatera akan rampung sebelum Ramadan. Kembali bersama kami, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke sebuah perusahaan yang diduga melakukan pengemplangan pajak di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam sidak, Purbaya mengungkapkan adanya dugaan praktik penjualan langsung secara case-based tanpa membayar pajak pertambahan nilai atau PPN. Praktik ini dinilai berdampak langsung pada penurunan penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Purbaya menyebut potensi kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai 4 triliun rupiah per tahun. Ada di praktek bisnis penjualan langsung yang cash based tanpa bayar PPN. Jadi pertama itu merugikan saya karena income dari PPN saya turun, mungkin income dari tax pendapatan juga turun, pajak pendapatan juga turun, dan ini mengganggu harga di pasar. Sehingga orang yang bermain fair dirugikan. Itu aja, kita akan pastikan ini tidak ada lagi di sini dalam waktu setahun 2 tahun ke depan. Pemerintah menargetkan 1.200 unit hunian sementara bagi warga korban bencana Sumatera akan rampung sebelum Ramadan. Pembangunannya melibatkan sejumlah instansi seperti TNI Polri. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang huntara untuk korban bencana Sumatera ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2026. Selain TNI Polri, pembangunan huntara turut melibatkan BNPB hingga BPI dan Antara. Hunian sementara menjadi salah satu upaya pemerintah pada fase rekonstruksi dan rehabilitasi di 3 provinsi terdampak banjir bandang dan longsor 25 November 2025 lalu. Sementara itu kan berbagai macam instansi di situ ya. Ada TNI, ada Polri, BNPB, Darantara. Kita kebagian mas sedikit, cuma 1.200 ingat saya. Huntara yang PU itu targetnya sebelum Ramadan, sekitar tanggal 15-16 lah. Semua selesai. Target huntara PU ya, kalau tempat lain saya nggak tahu. Yang 1.200 itu Pak? Itu nyebar tuh, Sumatera, Aceh. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan 3 titik lahan relokasi bagi warga terdampak longsor Cisarua. 53 rumah warga yang tertimbun material longsor dan berada di zona rawan bencana masuk dalam skema relokasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menyebut pemerintah daerah telah mengidentifikasi 3 titik lahan relokasi yang sebelumnya disurvei bersama Badan Geologi. Ketiga lokasi secara visual dinilai layak untuk dijadikan hunian baru. Meski demikian, penentuan lahan masih menunggu kesepakatan bersama pemerintah desa, Pasir Langu, dan musyawarah desa. Titiknya kita sudah identifikasi yang secara visual barangkali ataupun diskusi ringan dengan geologi aman. Tapi nanti tentu kalau sudah fix lokasinya kita juga akan berkirim surat dan memperoleh rekomendasi resmi tentang keamanan lokasi yang akan dipakai huntap di sekitar sini, karena khawatirnya kalau jauh mah kan tidak dihuni. Kemarin sudah 3 titik tanah kas desa ya yang kita survei oleh teman-teman di Perkim. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan itu membahas isu Palestina, termasuk Dewan Perdamaian. Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore. Pertemuan membahas soal Palestina dan langkah Prabowo ikut dalam Dewan Perdamaian besutan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia berjuang bersama rakyat Palestina, yaitu dengan berpegang pada penyelesaian two-state solution, yakni penyelesaian konflik dengan berdirinya dua negara berdaulat, Palestina dan Israel, yang hidup berdampingan secara damai. Penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Jadi oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Jika dewan ini tak sejalan dengan Indonesia, maka tak menutup kemungkinan Indonesia keluar dari dewan ini. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Dalam keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump, Indonesia harus membayar iuran sebesar 16 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut, anggaran untuk iuran Dewan Perdamaian bakal diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan. Nanti selalu lewat Kemenhan kan, pasti selalu lewat Kemenhan. Tapi apakah memotong untuk anggaran APBN untuk Menhan? Nanti kita lihat, kalau nggak cukup ya pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak ya untuk pemotongan BOP itu? Masih ada space yang masih dipakai cukup banyak. Kalau cuma 16 saja nggak terlalu masalah. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengundang 16 pimpinan Ormas Islam untuk membahas keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Para pimpinan Ormas Islam mendukung keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian sepanjang badan tersebut berjalan untuk kemaslahatan umat. Tim Liputan Kompas TV. Ledakan besar terjadi akibat terbakarnya pipa bahan bakar di Rosarito, Meksiko. 50 warga dievakuasi. Informasi selengkapnya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, ledakan besar terjadi akibat terbakarnya pipa bahan bakar di Rosarito, Meksiko. 50 warga dievakuasi. Kobaran api yang besar terjadi dipicu aliran bahan bakar bertekanan tinggi di dalam pipa. Asap hitam pekat mengepul ke arah permukiman, sehingga pihak berwenang harus mengevakuasi 50 warga dari rumahnya. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berjuang keras memadamkan api. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini, dan penyebab insiden ini akan segera diselidiki. Angkatan Laut Prancis menyergap dan menyita lebih dari 4 ton narkoba dari sebuah kapal di perairan Polinesia, Prancis. Sebuah kapal yang berlayar dari Amerika Tengah menuju Afrika Selatan disergap dan digeledah oleh Angkatan Laut Prancis.
Dari operasi ini, sebanyak 4.249 kg narkoba jenis kokain ditemukan dan dikemas dalam 174 paket. Peristiwa ini adalah yang kedua kalinya Angkatan Laut Prancis menyergap penyelundupan narkoba. Sebelumnya pada 19 Januari lalu, 5 ton kokain juga disita di perairan yang sama. Kokain tersebut segera dimusnahkan di atas kapal. Rumah sakit Al-Shifa Gaza, Palestina menerima 54 jenazah dan 66 kotak isi body parts yang diserahkan Israel melalui Palang Merah. Rekaman menunjukkan kendaraan jenazah bergerak bersamaan dengan mobil Palang Merah, sementara petugas medis dan forensik menyiapkan proses identifikasi di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Tim rumah sakit kini memproses jenazah yang diserahkan oleh Israel sesuai protokol medis sambil memulai proses identifikasi dengan keluarga korban untuk memudahkan peninjauan bukti. اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إعادة رفات فلسطينيين إلى غزة، وقد سهلت اللجنة الدولية هذه العملية من جانب واحد بصفتها وسيطا محايدا وبالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة. وقد قدمت اللجنة الدولية أكياسا لحفظ الجثامين ومركبات مزودة بأنظمة تبريد، ووفرت كذلك طواقم مدربة لضمان التعامل الكريم مع الجثامين أثناء عملية نقلها إلى قطاع غزة. Indonesia International Motor Show dihadiri lebih dari 190 peserta dan 62 merek kendaraan. Bagi Anda yang akan mudik lebaran dan berencana membeli mobil baru, setelah ini kami akan bahas tipe apa yang tepat dan nyaman bagi keluarga. Usai jeda berikut. Saudara, perhelatan pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2026 kembali digelar. Perang teknologi dari berbagai macam merek kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, hadir di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Digelar selama 11 hari mulai 5 hingga 15 Februari 2026, IIMS 2026 menghadirkan konsep berbeda. Bertajuk pengalaman tak terbatas atau Your Infinite Autotainment Experience. Selain pameran otomotif, IIMS 2026 juga menghadirkan pertunjukan musik dalam tajuk Infinite Show dan Infinite Life serta program sportainment di venue acara seperti lapangan padel. Transaksi di Indonesia International Motor Show 2026 ditargetkan mencapai 8 triliun rupiah dengan kehadiran pengunjung lebih dari 570.000. Jadi kami tahun ini dengan tagline Your Infinite Autotainment Experience, jadi pengalaman tidak terbatas di otomotif dan juga entertaining. Tahun ini melebarkan dari sisi otomotif dan entertain. Nah, contohnya yang terbaru dari sisi entertainnya, perdana kita sekarang bikin sportainment. Jadi ada activity sport yang lagi digandrungi kaum urban, ada padel, golf, dan juga gym. Jadi di IMS bahkan kita bikin lapangan padel di Gambir Expo. Dan gak nanggung-nanggung, ini hadiahnya 1 buah mobil, 1 motor sama uang tunai. Lalu ada golf, juga kita bawa experience, ada boothnya buka di sini, dan juga untuk gym akan ada atraksi Strongman Indonesia, nanti atraksi bawa lari kendaraan, beban-beban berat, ban yang berat, dan seterusnya. Ini biar semakin mengentertain pengunjung yang datang ke sini, dapat hiburan selain lihat-lihat kendaraan. Sportainment nih bisa dinikmati sama pengunjung nih mulai dari kapan, Mas? Oke, jadi 11 hari kita baru buka hari ini tanggal 5, masih ada sampai dengan tanggal 15. Untuk kompetisi padel akan ada besok, jadi tanggal 6, 7, 8, 3 hari bisa registrasi. Ada syarat ketentuannya di website kami, indonesianmotorshow.com atau di akun @ims_id. Terus yang untuk golf akan ada activity di boothnya selama 11 hari. Tanggal 8 yang Strongman akan atraksi di area Infinite Show. Project Manager IIMS 2026, Rudi bilang, tiket masuk Indonesia International Motor Show 2026 tidak mengalami perubahan. Pengunjung cukup membayar Rp50.000 di hari biasa dan Rp90.000 di akhir pekan.
Niko Anggriawan, Haniel Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Tahun ini, Saudara, Indonesia International Motor Show dihadiri lebih dari 190 peserta dan 62 merek kendaraan. Diharapkan IIMS 2026 mampu mendorong inovasi, keberlanjutan, dan menciptakan manfaat nyata bagi ekosistem otomotif Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Direktur Diandra Promosindo Daswar Marpaung dalam sambutannya di pembukaan Indonesia International Motor Show 2026. Daswar bilang industri otomotif Indonesia terus bergerak maju melalui inovasi teknologi, pengembangan kendaraan elektrifikasi, dan penerapan prinsip keberlanjutan. Menurut Daswar, sektor otomotif berperan besar dalam membuka lapangan pekerjaan, memberdayakan UMKM, dan memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Tahun ini, IIMS digelar dengan skala yang lebih besar, memperluas area hingga Grand Hall dan Gambir Expo dengan total luasan 156.000 meter persegi dan menghadirkan lebih dari 190 peserta dan 62 merek kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tahun ini IIMS diselenggarakan dengan skala yang lebih besar, memperluas area hingga Grand Hall dan Gambir Expo dengan total luasan 156.000 meter persegi, serta menghadirkan lebih dari 190 peserta dan 62 merek kendaraan roda 4 maupun roda 2. Hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan industri serta besarnya potensi pasar otomotif Indonesia. Lebaran sebentar lagi, yang artinya mudik di depan mata. Nah, bagaimana tips memilih mobil mudik untuk keluarga, khususnya di gelaran IIMS 2026? Kita bahas soal ini bersama praktisi otomotif Anjar Lesana. Selamat pagi, Mas Anjar. Halo, selamat pagi Mbak Okta. Oke, Mas Anjar, apa sih sebetulnya keunggulan mobil konvensional di saat sekarang tuh lagi happening, lagi bergairah mobil listrik maupun juga mobil hybrid? Betul, jadi sebenarnya kalau kita bicara utilitas, kendaraan hybrid, kendaraan EV, dan kendaraan konvensional punya fungsi dan kegunaan masing-masing. Tapi kalau kita bicara benefit dari kendaraan yang konvensional, dari bensin atau solar bermesin diesel, memang banyak digunakan di Indonesia karena memang satu, marketnya sudah terbentuk dan ekosistemnya sudah kuat di Indonesia. Mulai dari pabrikan Jepang, ada dari brand Korea, bahkan Amerika atau Eropa sudah lama di Indonesia. Nah, dari 3 model yang tadi saya sebutkan, kendaraan bensin masih diminati di Indonesia karena satu, infrastruktur di Indonesia kan secara pengisian listrik itu ya SPKLU belum merata, hanya di kota-kota tertentu. Makanya jenis kendaraan bensin masih diminati. Kemudian jenis bensin untuk konsumen di daerah lebih suka jenis mobil bensin ataupun solar karena satu, perawatannya lebih gampang, misal kita mau merawat di bengkel resmi atau di bengkel biasa pun bisa. Terus yang paling unik dari market Indonesia adalah resale value kan. Kita sebelum beli mobil dipikirkan gimana sih kalau nilai jualnya, apakah akan turun atau enggak. Nah, jenis mobil bensin itu kebanyakan atau mobil solar kebanyakan punya resale value yang bagus. Misal kalau kita beli mobil setahun, setelah itu kita jual lagi, biasanya penurunan atau depresiasinya berkisar 5% kalau kondisinya normal. Jadi itulah kenapa alasan mobil bensin masih banyak atau mobil solar diterima di Indonesia. Terus orang daerah juga banyak yang suka tipe penggerak belakang untuk jenis ICE konvensional. Karena jenis tipe penggerak belakang itu kan daerah kan kebanyakan daerah pegunungan gitu kan, untuk punya traksi lebih baik. Dan perawat yang paling utama sih itu karena perawatan gampang dan resale value-nya lebih oke. Oke, tapi balik lagi kan tentu bagaimana kebutuhan oleh masyarakat begitu ya sambil perkembangan teknologi juga dibarengi dengan itu. Nah, Mas Anjar, IIMS ini kan kalau kita hitung-hitung digelarnya menjelang Lebaran. Apakah ini bisa dikatakan jadi momentum buat masyarakat milih mobil buat mudik? Nah, jenis seperti apa untuk mudik jarak jauh? Kalau tadi Mas Anjar bilang sebetulnya kalau secara ekosistem ya masyarakat lebih memilih misalnya mobil yang konvensional gitu. Iya, tepat sekali. Jadi kalau IIMS 2026 ini adalah ajang atau momentum yang paling tepat untuk berburu kendaraan baru untuk mudik ya kan, apalagi APM otomotif dan dealer-dealer juga sudah berlomba-lomba memberikan promo terbaik, harga-harga spesial di IIMS. Kayak misal ada beberapa kemarin ada kendaraan untuk keluarga
Harga spesial di IMS harganya 300 juta. Nah, setelah IMS selesai normal jadi 350 juta, kan lumayan kan, ada beda 50 juta. Nah, itu bisa dijadikan momentum untuk berburu kendaraan yang paling ideal untuk keluarga. Pilihannya banyak, ada hybrid, ada konvensional, ada EV. Kita kembali lagi sesuaikan dengan preferensi kita mengemudi dan tentu budget. Nah, kan lumayan kan kalau ada promo-promo menarik di sana. Nah, terus kalau misal mana sih yang ideal buat mudik? Kalau misal kita bicara ideal kenyamanan, jenis MPV atau SUV, tentu punya kenyamanan lebih dibandingkan jenis model yang lain yang short wheelbase atau jarak sumbu rodanya lebih panjang, tuh lebih nyaman dipakai. Nah, kalau sekarang di IMS kemarin juga ada pabrikan besar T-Brand yang meluncurkan mobil sejuta umat hybrid. Nah, harganya cuma 300, kemarin harga 302 juta ya kalau nggak salah, mulai dari 302. Nah, kalau harga normalnya bisa di atas itu. Nah, hybrid terjangkau itu mungkin bisa jadi pilihan terbaik untuk mudik karena satu senyap, kalau misal dipakai untuk macet-macetan juga bisa irit, terus kita nggak harus sering-sering mampir ke SPBU, apalagi kita tahu kan tol Trans Jawa biasanya kalau pas lagi padat, sistem buka tutup. Nah, itu pasti jadi benefit tersendiri. Kemudian SUV juga banyak dipakai di Indonesia karena antara SUV dan MPV di Indonesia desain itu sebenarnya agak-agak relatif mirip ya. Pabrikan tuh pengen menyuguhkan desain yang SUV kotak, tangguh, kokoh. Di sisi lain mereka juga pengen menyuguhkan kenyamanan MPV. Makanya nggak heran kalau sekarang pabrikan di Indonesia itu menyesuaikan culture, memadukan antara MPV dan LSUV gitu. Oke, jadi memang kalau lagi pameran nih saatnya berburu. Salah satu tadi soal bagaimana diskon, juga sekaligus lihat-lihat apa sih yang jadi teknologi yang terbaru sekarang. Nah, Mas Anjar, Lebaran kan juga diprediksi mungkin masih dalam musim hujan gitu ya. Apa pertimbangannya jenis mobil bagi konsumen kalau melihat kebutuhan soal cuaca itu tadi? Nah, masih sama sebenarnya jenis MPV, jenis SUV itu kan paling diminati. Kalau kita melihat data penjualan dari Gaikindo pun begitu. Sebulan atau sebelum Lebaran Idul Fitri itu malah yang paling laku jenis-jenis misalnya MPV gitu kan, MPV sejuta umat. Bahkan yang paling ikonik lagi ada yang medium MPV yang diproduksi oleh lokal perusahaan otomotif pabrikan ternama di Indonesia. Karena ya mungkin satu biasanya jenis-jenis MPV atau SUV yang Indonesia sudah disesuaikan dengan kondisi medan di sini. Kenapa penggunanya banyak? Karena satu, 7-seater kan, itu sesuai dengan favorit atau kesukaan konsumen di sini. Terus selain 7-seater, ground clearance-nya juga sudah tinggi-tinggi ya kendaraan sekarang. Karena kita tahu kondisi di jalanan di Trans Jawa atau di luar manapun sering ya kondisi hujan, banjir, itu relatif aman untuk menerjang genangan selama tidak berlebihan ya, tidak sampai di atas fender mobil, itu artinya itu sudah tidak bisa dilewati. Nah, itu jadi pilihan. Kemudian mumpung ada di IMS, itu masih banyak banget mobil-mobil baru yang bertebaran lah promonya dan macam-macamnya, spesifikasi kita bisa adu. Mumpung ada IMS, mumpung ada harga promo, itu kita masyarakat bisa memanfaatkan betul-betul IMS ini. Tapi lagi-lagi harus ditanya, pengiriman unitnya kapan? Biasanya walaupun launchingnya hari ini atau kemarin, pengiriman unitnya bisa 2-3 bulan kemudian. Nah, pastikan pengiriman unitnya kapan. Gitu. Oke, jenis mobil tertentu juga biasa inden segitu lama. Oke, Mas Anjar, kalau itu tadi soal cuaca. Nah, jumlah keluarga artinya juga bisa jadi pertimbangan ya untuk memilih mobil baru itu tadi. Betul, Mbak. Jadi jenis mobil keluarga, jumlah keluarga itu pasti jadi pertimbangan. Kenapa? Ya Indonesia kan punya biasanya rata-rata keluarga di Indonesia kan punya jumlahnya banyak ya, 5-7 orang katakanlah. Itulah kenapa jenis MPV, jenis SUV 7-seater paling banyak penggemarnya di Indonesia. Harganya juga, variannya juga banyak, mulai dari bensin, hybrid, itu apa ya, banyak lah. Terus sebenarnya ini, kita otomotif itu kan ranahnya sebenarnya, ya, dalam tanda kutip kita ranahnya laki-laki kan. Walaupun kita laki-laki, ketika kita mau membeli mobil, bahkan yang jadi decision makernya malah bukan kita, tapi bahkan istri kita. Karena misal kita sudah pengen mobil A, tapi istri kita ngotot pengen enggak, yang pengen MPV yang jenis itu, mereknya itu. Jadi kita pun jadi, yaudah yang penting demi kebahagiaan anak dan istri, lebih memilih
sesuai keinginan ini istri. Makanya sales-sales kayak di IMS ketika kita ada suami istri, yang didekati adalah istrinya. Ibu ini ada dengan produk baru, bla 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 gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan, dan ternyata juga ada risetnya bahwa istri punya kontribusi untuk pemilihan sebuah mobil keluarga. Apalagi untuk mudik sebentar lagi. Oke, kalaupun itu bisa diisi ke dalam satu mobil jadi pertimbangan, tapi boleh nggak nih misalnya Mas Anjar itu misalnya 3 row terus diisi sebanyak-banyaknya penumpang, diisi misalnya muat 8 ya 8 gitu. Gimana cara ngitung keamanannya di saat kalau mudik kan biasanya bawa-bawa barang bawaan, di atasnya juga ada roof rack dan lain sebagainya. Betul, jadi kalau misal jumlah penumpang sesuaikan dengan jumlah seat belt. Kalau misal seat beltnya ada 7 berarti bisa dimuati oleh 7 orang. Dan kalau bicara misal keamanan, sebenarnya yang namanya mobil, MPV, SUV semuanya itu ada yang namanya daya angkut, daya muat. Gimana sih cara kita menghitungnya daya angkut itu? Bisa dilihat dari misal kita ngelihat buku pedoman manual atau petunjuk, kalau kita beli dari dealer kan bisa tersedia. Kita punya mobil apa, gross vehicle weight-nya berapa, misal ambil contoh SUV, GVW-nya adalah 2100 kg. Kemudian berat kosongnya adalah 1500. Artinya 2100 dikurangi 1500 ketemulah 600 kg. 600 kg itu adalah daya angkut mobil kita. Jadi kalau kita simulasikan, misal kita anggaplah contoh membawa 5 penumpang dengan bobot badan penumpangnya 100 kilo, jadi 5 orang 500 kilo kan. Sisa 100 itu berarti adalah bawaan kita yang bisa kita muat di dalam mobil kita. Terus 100 kilo itu simulasikan lagi, kalau kita bepergian pakai koper yang ukuran 28 inch, kalau kita padatkan betul, biasanya kan bisa ketemu angka 25 kg kan. Kalau kita di pesawat kan juga bisa ditimbang. Nah, jadi 100 kilo bisa setara dengan 4 koper yang ukurannya 28 inci yang bisa kita letakkan di bagian belakang. Letakkan juga harus aman supaya tidak kalau misal kita ngerem mendadak, tidak loncat ke depan, seperti itu. Oke, itulah PR ya, kadang suka luput nih, kalau misalnya masih muat ada space dikit langsung dimasukin atau misalnya orangnya juga dimaksimalin. Oke, Mas Anjar, kita balik lagi soal kalau misalnya konsumen ini ditawarin banyak diskon di IMS oleh antar agen pemegang merek, ini gimana cara menyikapinya? Mana yang bisa jadi pertimbangan untuk akhirnya deal milih satu mobil tertentu atau kendaraan tertentu? Ya memang biasanya marketing di otomotif memang menyentuh sisi emosional yang membuat kita seolah-olah itu kan sebenarnya kendaraan tidak urgent-urgent amat, tapi seolah-olah harus beli sekarang nih, kalau enggak besok harganya berubah nih. Itu ya teknik marketing dan ya nggak apa-apa, memang itu supaya memacu penjualan ya. Di IMS kan banyak promo-promo bertebaran. Nah kalau kita sudah, pertama kita pasti musyawarahkan dulu sama keluarga, misal kita mau beli jenis MPV apa nih untuk mudik kayak gini. Mereknya X gitu. Setelah kita kunci mereknya X, coba kita bandingkan dulu dengan merek yang lain-lain. Dari spesifikasi, kita diskusikan, dari harga. Nah, kita cek nih cash flow-nya. Gimana nih kalau beli kontan? Ya, kalau syukur-syukur idealnya kontan. Tapi kan 80% konsumen di Indonesia kan membeli kendaraan menggunakan cara kredit. Nah, gimana sih kalau cara kredit? Oke, kita sudah kunci misal mobil X, varian tertentu, transmisinya matic. Kita bandingkan nih, biasanya misal merek-merek T, sama-sama merek T, tapi kan di situ ada di booth itu di IMS banyak sekali yang namanya booth leasing kan, satu merek tapi leasingnya ada 6, barangnya sama. Nah itu coba kita nanya ke tenaga penjualnya, ini kalau ngambil leasing atau lembaga pembiayaan A, marginnya berapa, ini berapa, kita komparasikan. Itu setelah mungkin ketemu yang pilihan terbaik baru kita memutuskan untuk membeli. Dan sekali lagi ditanya, jangan sampai kita belinya sekarang dikirimnya 6 bulan kemudian karena saking banyaknya inden. Jadi ditanya kira-kira kalau saya pengen buat lebaran bisa nggak gini seperti itu, Mbak. Oke, jadi lagi-lagi kalau nggak cuma hitung-hitungan budgetnya aja, tapi bagaimana harus riset dulu sebelum berangkat, karena ya itu tadi ya bisa tergiur lapar mata buat datang ke pameran. Terima kasih praktisi otomotif Mas Anjar Laksana sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Anjar.
Badan Pusat Statistik merilis ekonomi sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, tertinggi sejak 2023. Meski demikian, meleset dari target pemerintah 5,2%. Sementara pada kuartal 4 tahun 2025, ekonomi tumbuh paling tinggi sejak pandemi COVID-19, yakni 5,39%. Namun di hari yang sama, lembaga pemeringkat kredit dunia Moody's menurunkan outlook ke negatif. Apa artinya? Kompas Bisnis akan membahasnya. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11% secara tahunan. Angka ini, saudara, menjadi rekor tertinggi sejak tahun 2023, meski sebelumnya meleset dari target pemerintah sebesar 5,2% secara tahunan. Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 lebih tinggi dari ekonomi Tiongkok, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Filipina. Kepala BPS bilang perekonomian Indonesia diukur berdasarkan besaran PDB 2025 atas dasar harga berlaku mencapai 23.821 triliun rupiah. Berikut pernyataan lebih lengkap dari Kepala BPS. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% secara year on year, atau sepanjang tahun 2025 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11%. Mari kita lihat industri pengolahan yang tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan infokom. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang menyebabkan kenaikan pengeluaran untuk makanan dan minuman, transportasi dan komunikasi, serta penambahan barang modal berupa mesin dan perlengkapan. Nah, yang menarik, saudara, di hari yang sama, Moody's Investor Service merilis peringkat kredit Indonesia dengan afirmasi peringkat kredit Indonesia dipertahankan pada level Baa2 atau satu tingkat di atas batas investment grade. Namun, outlook Indonesia turun dari stabil ke negatif. Moody's menyoroti tata kelola ada ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan pemerintah Indonesia cenderung sulit diprediksi. Nah, kita ke data selanjutnya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif selama 5 tahun terakhir. Ini didapat dari BPS, saudara. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 3,70%. Kemudian di tahun 2022 melesat 5,31%. 2023 tumbuhnya negatif 5,05%. Kemudian 2024 5,03%. Dan di 2025 atau data terbaru adalah 5,11%. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2025 ini lebih baik dibandingkan tahun 2024 dan juga tahun 2023, alias tertinggi selama 3 tahun terakhir. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun 2025? Kita lihat ke data berikutnya. Oke, ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 secara tahunan. Di kuartal pertama itu tumbuhnya 4,87%, kemudian di kuartal 2 itu naik 5,12%, namun di kuartal 3, saudara, ada penurunan jadi 5,04%, dan data terakhir di kuartal 4 atau secara triwulanan ini menjadi 5,39%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun 2025 ini sebesar 5,39%. Ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi COVID-19. Nah, BPS bilang kinerja ini menunjukkan bahwa ekonomi domestik tetap solid meski ada perlambatan global. Lalu seperti apa pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha? Kita ke data berikutnya.
Namun saudara, setelah BPS ini kan merilis ekonomi Indonesia tahun 2025 yang tumbuh 5,11% dan pada kuartal 4 2025 tumbuh ini tadi 5,39%, tertinggi sejak pandemi COVID-19. Di hari yang sama, Moody's menurunkan prospek kredit Indonesia dari stabil jadi negatif. Muncul pertanyaan tentu, apakah angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pulih dan sesuai dengan kondisi real di lapangan? Kita akan langsung bahas bersama dengan ekonom LPM FEB Universitas Indonesia, Tengku Rifki. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi, Mbak. Apa kabar? Oke, nah Mas Rifki, ekonomi data terakhir tumbuhnya 5,11%. Sebetulnya ini meleset dari target pemerintah 5,2%. Tapi Menkyu bilang ini sebetulnya udah lumayan. Nah, menurut pandangan Anda seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat tumbuh 5,11% ini kan didorong dengan pertumbuhan kuartal 4 ya, yang mencapai 5,39% atau hampir 5,4%. Nah, ini kita memang melihatnya masih cukup tinggi ya, karena memang pertumbuhan ekonomi ini nggak dibarengi dengan transformasi struktural atau perbaikan secara fondasi ekonomi. Kita melihat pertumbuhan 5,39% di kuartal 4 yang menyebabkan pertumbuhan 5,11% untuk seluruh tahun ini memang didorong oleh satu faktor musiman, kemarin ada libur akhir tahun, kedua juga didorong oleh adanya stimulus dan paket insentif pemerintah menjelang akhir tahun. Jadi memang ini belum mencerminkan pertumbuhan yang memang memperbaiki daya beli masyarakat, satu, kedua juga memperbaiki tingkat kesejahteraan dan memperbaiki ketenaga kerjaan secara keseluruhan. Oke, berarti bisa dibilang ini belum jadi batas aman begitu ya, karena kalau kita melihat di kuartal 4 ini kan ada faktor musiman juga. Nah, Mas Rifki, pada kuartal 4 juga kan tumbuh tinggi, dikatakan demikian, 5,39%. Ya oke, tinggi, tapi kayaknya kita nggak lepas nih dari jebakan 5%. Nah, ini apa sebetulnya PR maupun juga apa yang menjadi cerminan dari angka 5,39% ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang ini kan secara keseluruhan itu kita melihat daya beli masih cukup lemah. Kenapa daya beli lemah? Daya beli lemah ini memang karena kurangnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi kalau kita lihat memang paling nggak dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terjadi PHK massal, lalu kemudian pekerja yang bekerja di sektor informal, lalu juga pekerja-pekerja yang tidak memiliki banyak perlindungan sosial. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satu faktor utamanya adalah karena lemahnya iklim investasi. Jadi kalau kita lihat kemarin itu sebetulnya di 2025 di 3 triwulan terakhir itu FDI atau penanaman modal asing itu tumbuhnya negatif. Sehingga kemudian tidak menciptakan lapangan kerja secara massal, tidak menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sehingga juga tidak menciptakan transfer teknologi ke tenaga kerja di dalam negeri. Sehingga kemudian ini kita melihat di 2025 itu walaupun ekonomi tumbuh 5%, tapi nggak mencerminkan kenaikan produktivitas, karena tadi utamanya adalah di penciptaan lapangan kerja. Nah, ini juga sebetulnya cukup sejalan dengan data Kementerian Keuangan di 2025 itu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan itu tumbuhnya malah negatif gitu. Jadi ini hal yang sebetulnya sangat jarang terjadi kalau tidak sedang dalam krisis. Jadi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan, penerimaan pajak pertambahan nilai yang negatif menunjukkan bahwa daya beli ini masih struggling, juga produktivitas baik dari sisi perusahaan maupun individu juga masih sulit untuk tumbuh selama tahun 2025. Oke, secara real memang kondisinya belum memungkinkan untuk bisa dikatakan perbaikan begitu. Kemudian juga yang disoroti Mas Rifki soal Moody's yang bilang soal kebijakan pemerintah cenderung sulit diprediksi. Nah, koordinasi dan cara komunikasi kebijakan juga jadi catatan. Apakah LPMU ini memiliki catatan serupa juga dengan apa yang digambarkan oleh Moody's? Ya, kalau kita melihat memang banyak dari kebijakan pemerintah itu cenderung sifatnya reaktif ya daripada responsif. Jadi artinya kemudian krisisnya baru muncul, kemudian masalahnya baru muncul, pemerintah selalu melakukan langkah-langkah short term. Contohnya apa? Contohnya kemarin saat keluar misalnya assessment dari MSCI itu kemudian pemerintah langsung menyiapkan Danantara sebagai standby buyer.
Padahal yang diperlukan adalah untuk pemerintah melakukan transformasi struktural, kemudian mengadjust masalah-masalah yang ada di financial market dan seterusnya. Begitupun juga kalau kita lihat contoh lain, misalnya masalah struggling sektor tekstil. Alih-alih kemudian memperbaiki penegakan hukum, memperbaiki iklim usaha, justru pemerintah berencana membuat BUMN tekstil. Jadi memang banyak dari kebijakan pemerintah sekarang itu sulit diprediksi dan cenderung sifatnya reaktif, mendorong dominansi negara, sehingga kemudian dari sisi pasar ini sulit menciptakan pasar yang memiliki persaingan yang sehat secara umum. Oke, ini tentunya masih ada beberapa PR bagi pemerintah. Di atas kertas mungkin datanya juga terlihat cantik, tapi yang jadi catatan itu ada tadi faktor secara musiman, dan kalau Menkyu Purbaya punya optimisme bisa tumbuh sampai 6%, tentu masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih ekonom LPM FEB Universitas Indonesia, Mas Tengku Rifki sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu.